Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan mengenai energi alternatif, yaitu energi biogas. Saya Muhammad Farhanuddin akan menjelaskan mengenai perbedaan energi biogas dengan energi biomasa, serta menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan energi biogas. Saya Ditya Puji Prasetyo, saya akan menjelaskan tentang pengertian biogas. Yusniar akan menjelaskan tentang komponen-komponen biogas. Saya Rizky Uli Putri Pertiwi, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat pembuat energi biogas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian biogas. Biogas merupakan salah satu jenis energi yang terbentuk melalui proses fermentasi bahan-bahan limbah organik seperti kotoran ternak, sampah organik, serta bahan-bahan lainnya oleh bakteri metanogenik dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. 1. Bak pengaduk berfungsi untuk mengencerkan kotoran ternak. 2. Tangki digester berfungsi untuk kotoran ternak yang sudah encer lalu menghasilkan gas. 3. Bak penampung air dan ampas berfungsi untuk menampung air dan kotoran sisa fermentasi. Cara kerjanya. Yang pertama, dari kandang ternak. Kotoran ternak akan disalurkan ke bak penggiling untuk diencerkan. Setelah encer, kotoran ternak akan disalurkan ke tangki digester untuk difermentasi. Fermentasi ini akan menghasilkan gas yang dinamakan biogas. Pengelolaan menunggu 25-30 hari terlebih dahulu hingga gasnya jadi. Air dan ampas sisa fermentasi akan disalurkan ke bak penampung yang bisa langsung digunakan sebagai pupuk kompos. Ulasan tambahan. Pemanfaatan energi biogas ini terbilang ramah lingkungan dan murah. Proses pembuatan biogas ini tidak menimbulkan limbah karena tanaman yang disiram pupuk cair organik akan tumbuh subur. Tanaman tersebut kemudian bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Lalu, ternak akan mengeluarkan kotoran yang dimanfaatkan menjadi gas dan juga pupuk organik. Begitu seterusnya sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Sayangnya, belum banyak peternak yang menerapkan pembuatan energi alternatif ini dengan alasan hanya memiliki 1-2 ekor sapi. Saya akan melanjutkan penjelasan tambahan dari Pipit Yusniar. Berharap pemerintah bisa membantu dalam pengembangan biogas di kalangan peternakan sapi. Caranya dengan menyatukan sapi-sapi milik peternak mandiri dalam sebuah kandang besar. Kemudian pemerintah diharapkan membantu pembuatan instalasi biogas itu, kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Energi biogas tidak hanya terbuat dari kotoran sapi, tapi bisa dari sampah-sampah organik. Energi biogas dalam jumlah yang besar bahkan dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Biogas bisa menjadi bahan bakar penggerak generator. Secara makro, pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif negara akan diuntungkan. Kerja lebih rinci. Pertama, kotoran sapi akan dimasukkan ke tangki. Pada dasar bak terdapat inlet terbentuk lingkaran yang dapat dibuka dan ditutup. Setelah kotoran sapi sudah encer, maka tutup inlet akan dibuka. Kotoran sapi akan langsung mengalir menuju tangki digester. Tangki pengelolaan biogas sendiri terbagi menjadi 2 bagian yang dibatasi juga oleh material fiber yang terlebih dahulu diberi penguat dari kayu. Ruangan bagian bawah tangki merupakan ruang anaerobik di mana fermentasi kotoran sapi yang sudah dicampur air. Proses fermentasi dibantu oleh bakteri-bakteri anaerobik, yaitu bakteri yang bisa hidup tanpa adanya oksigen. Sedangkan ruang bagian atas adalah ruang gas. Hasil fermentasi kotoran sapi dan air tidak akan menghasilkan gas. Gas itu akan naik lalu ditampung di ruangan tersebut. Setelah tangki diisi kotoran sapi yang sudah encer, harus menunggu 25-30 hari dulu hingga gasnya jadi. Gas yang sudah bisa dinyalakan ini biasa disebut sebagai gas metan. Sedangkan pipa yang ada di dapur dibuat instalasi khusus yang terdiri dari selang pembuangan, keran, dan selang menuju kompor. Kompor juga harus dimodifikasi dengan menggunakan spuyer yang lebih besar dari spuyer kompor gas rumahan biasa.
saya akan melanjutkan penjelasan dari Adit mengenai cara kerja. Selama masa penantian hampir 1 bulan, selang pembuatan pada instalasi di rumah harus dibuka. Dari situ akan keluar gas yang belum jadi, maka kita harus siap-siap dengan aroma yang tidak sedap, walaupun sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Setelah 25-30 hari dan sudah tidak mengeluarkan bau, maka kemungkinan besar biogas sudah jadi. Dari segi volume kotoran sapi encer itu sudah cukup banyak sehingga mempunyai tekanan untuk mengalir ke rumah. Kalau biogas sudah jadi, maka selang pembuangan udara bisa ditutup. Caranya cukup dilipat atau diikat saja. Kemudian keran bisa dibuka agar kompor biogas bisa mengalir ke kompor. Nyala api yang dihasilkan berwarna biru dengan sedikit merah, tidak berasap sehingga sangat bagus ketika digunakan untuk memasak. Agar tangki selalu bisa menghasilkan biogas, maka harus dilakukan pengisian secara rutin setiap hari. Kotoran dari 5-8 ekor sapi sudah sangat ideal untuk menghasilkan gas yang cukup untuk keperluan sehari-hari selama 1 bulan. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan biogas dengan biomasa. Biogas, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Sementara biomasa, bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Lalu kelebihan dan kekurangan biogas adalah kelebihannya ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah, dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca, relatif aman dan dari kebakaran, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi metode pengolahan sampah. Sementara kekurangannya adalah memerlukan dana yang cukup tinggi untuk aplikasi dalam bentuk instalasi biogas, tenaga kerja tidak memiliki kemampuan memadai, terutama dalam produksi, belum dikenal masyarakat, dan tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Ya, dari kelompok kami, jika ada saran, kritik, dan pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.